terima kasih. Selamat siang untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Good afternoon, Mr. David Augilo from Filipina. Oke, saya mungkin menggunakan bahasa Indonesia, Bu Ade, Pak Nurul. Siap, Mas. Oke, saya kira saya tidak akan melewati semua slide yang saya siapkan, tetapi saya berusaha untuk merespon dinamika yang sudah ada di dalam diskusi di sesi sebelumnya ya. Jadi operator mungkin bisa di slide ke bawah atau biar tidak terlalu mengganggu mungkin di slide berikutnya saja. Baik, saya tadi menikmati diskusi yang luar biasa dalam konteks Filipina dan juga Indonesia, dan saya merasa gerakan Serikat Hijau Indonesia ini punya potensial yang luar biasa, dan saya pribadi berharap dunia kampus juga harus menjadi bagian dari gerakan ini ya, karena saya kira kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, kekuatan-kekuatan pro demokrasi harus lebih kuat lagi, lebih berserikat lagi gitu ya, bersatu lagi gitu ya, untuk mengagendakan gerakan-gerakan untuk mempertahankan lingkungan, gerakan-gerakan mempertahankan ruang hidup yang sepertinya tantangan itu semakin besar pasca pemilu ini ya. Konteksnya pemilu 2024 ini sepertinya lebih memenangkan kelompok yang akan berlawanan dengan kita, akan cenderung mendorong program-program hilirisasi misalnya yang akan lebih banyak menjadikan gerakan-gerakan masyarakat sipil berbasis kerakyatan ini semakin mengalami hambatan yang luar biasa. Tetapi kita harus optimis ya. Slide berikutnya coba. Saya tadi menangkap pesan dari Mr. David dari Partai Hijau Filipina yang ada istilah hope gitu ya. Kita masih berharap. Kita bisa belajar dari petani ya. Bagaimana mereka sebetulnya setiap hari juga menghadapi dalam aktivitas pertanian ya, menghadapi apa yang kita sebut gulma ya. Gulma itu tanaman yang tidak dikehendaki tapi tumbuh mengganggu tanaman-tanaman yang kita harapkan sebagai sumber pangan gitu ya. Tetapi petani-petani tidak pernah putus asa untuk menghadapi gulma itu. Banyak kreativitas, banyak praktek-praktek bagaimana mereka bisa berdamai dengan gulma, artinya mereka tetap bisa mendapatkan hasil panen yang sesuai yang diharapkan, baik dalam konteks petani subsisten maupun petani yang punya sedikit nalar untuk bisa berdagang dengan hasil pertanian itu ya. Baik, saya merasa sangat penting untuk melihat konteks pemilu sebagai pijakan perjuangan kita di periode sekarang ini. Nampaknya ada banyak refleksi yang harus kita upayakan agar ke depan gerakan-gerakan lingkungan, gerakan-gerakan demokrasi mempunyai kekuatan yang lebih memadai, punya daya tahan, punya daya lawan yang lebih diperhitungkan. Yang pertama, refleksi kita seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa pemilu yang kita hadapi, pemilu yang terjadi pada beberapa pekan lalu, menurut saya adalah pemilu yang juga penuh gulma. Pemilu yang kita tidak kehendaki barangkali ya. Pemilu yang begitu banyak aktor-aktor yang tidak kita kehendaki tapi menjadi kekuatan, menjadi dominan ya, menjadi mungkin juga hegemonik begitu ya. Sehingga yang kita sesalkan bukan hanya dalam konteks pegiat lingkungan, bukan hanya sampah yang luar biasa pada saat pesta pora pemilu yang menghasilkan jejak karbon yang juga besar, di saat kita sedang
usai belajar dari pandemi, di mana pandemi menghadirkan situasi kita mungkin lebih sedikit melakukan mobilitas, sedikit menggunakan memproduksi karbon misalnya ya, dan sebagainya. Artinya kita tidak melakukan recovery secara ekologi, tapi kita sebetulnya kembali ke normalitas yang sudah-sudah, bahwa persoalan lingkungan kembali bukan menjadi perhatian publik, bukan menjadi concern negara yang katakanlah punya komitmen untuk mengurangi emisi karbon, mengurangi banyak ya ambisi-ambisi kalau di dunia internasional itu seolah keren gitu ya, termasuk juga mencegah deforestasi yang tadi sudah banyak disinggung, namun dalam kenyataannya tidak seindah cerita-cerita di panggung internasional bagaimana Indonesia meyakinkan partisipan internasional bahwa sedang melakukan penghentian, mengurangi laju deforestasi dan sebagainya. Saksi-saksi dari banyak cerita tadi setidaknya menunjukkan kita belum cukup optimis untuk berubah haluan rezim ekstraktif itu ya. Dan juga karakternya yang sangat represif. Jadi itu kembar siam ya, antara rezim ekstraktif, rezim yang sangat mempertuhankan investasi, dan karakter represif, otoriter itu kembar siam. Jadi mereka tidak bisa dipisahkan. Misalnya kalau kita secara cepat, mohon maaf, secara cepat misalnya kita bicara soal PSN misalnya, yang tadi mungkin bisa disandingkan dengan apa yang terjadi di Filipina, proyek-proyek strategis atau mega proyek infrastruktur, itu kemudian memperlihatkan padat modal dan padat kekerasan. Ya. Jadi padat modal dan padat kekerasan. Besar uangnya, kekerasannya juga besar, mobilisasi militer, mobilisasi aparat-aparat yang punya, dalam teori Max Weber, punya keabsahan untuk menggunakan kekerasan secara sah ya, di teritori tertentu, misalnya di teritorial PSN, di teritorial sedang pembangunan bandara, sedang pembangunan KN, dan seterusnya. Jadi kita harus memahami bahwa menguatnya ambisi pembangunan, menguatnya agenda-agenda hilirisasi tambang, kemudian mengubah lahan hutan dari hutan yang dengan keragaman hayati yang luar biasa, kekayaan pangan yang luar biasa di dalamnya, kemudian menjadi sebuah rezim investasi bernama kebun-kebun sawit raksasa yang itu bukan milik rakyat. Dan parahnya lagi, kontribusi mereka ke dalam pendapatan nasional mungkin juga tidak cukup bisa diandalkan ya. Yang kedua, jadi pemilu yang kita harapkan menjadi menjadi ruang untuk menghukum yang tidak pro lingkungan, itu tidak kita pilih, nampaknya kita tidak memenangkan narasi itu. Sehingga tadi saya ada kelupaan sedikit, yang kita persoalkan bukan hanya dampak ekologi dari teknik atau operasionalisasi penyelenggaraan pemilu dengan jejak karbon dengan sampah yang luar biasa, tetapi kemenangan itu juga mengancam ekosistem, mengancam agenda-agenda penyelamatan lingkungan secara jangka panjang. Artinya kemenangan adalah pada kelompok yang mempunyai agenda-agenda yang bisa menghancurkan lingkungan, yaitu melanjutkan Undang-Undang Cipta Kerja, melanjutkan Undang-Undang Minerba, ya, yang juga diikuti oleh perangkat untuk mematikan atau menghambat gerakan-gerakan demokrasi dengan Undang-Undang ITE, dengan Perpres, dengan Undang-Undang KUHP, dan sebagainya. Jadi nampaknya kita harus punya nafas panjang ini, karena begitu kekuatannya yang luar biasa. Sementara gerakan-gerakan seperti teman-teman yang sedang
jalani hari ini di Serikat Hijau atau di komunitas-komunitas lingkungan tidak punya alat yang cukup memadai untuk menghadapi negara, menghadapi korporasi yang punya alat yang sangat sistematis, sangat terstruktur, baik secara birokratis maupun perangkat hukum. Jadi forum ini harus bisa membangun optimisme ya menurut saya, tetapi fakta bahwa kita tidak punya alat yang cukup memadai untuk melakukan perlawanan, tapi mungkin kita punya jumlah kepala yang banyak, mungkin ya, mungkin perlu gagasan-gagasan diisi kepalanya, bukan hanya jumlah kepalanya, gagasan-gagasan di pegiat-pegiat lingkungan, pegiat-pegiat pangan juga perlu diperkuat untuk menghadapi kelompok yang menguasai banyak aspek. Maka saya bisa memberikan satu ilustrasi bagaimana the weapon of the wealthy, ya, senjata orang-orang kaya raya atau senjata modal itu menghadapi apa yang disebut oleh James Scott sebagai atau berhadapan dengan apa yang disebut James Scott sebagai kekuatan weapon of the weak, ya, atau kelompok dengan persenjataan orang-orang yang lemah gitu ya, atau orang-orang yang tidak punya kekuatan politik secara legal ya, tapi kita punya perjuangan rakyat. Dan mungkin ketika kita berserikat dengan lingkungan hidup, sebetulnya kita juga bisa mengandalkan kekuatan alam sebagai bagian dari perjuangan kita. Misalnya ya, ketika ada deforestasi lalu ada banjir, sebetulnya banjir itu sedang memihak perjuangan kita. Ketika kita sedang menolak tambang lalu ada longsor, mematikan banyak orang, mematikan infrastruktur, sebetulnya alam itu sedang memihak perjuangan kita. Sehingga serikat kita bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan alam, dengan lingkungan. Dan saya kira itu menjadi penting. Sehingga narasi-narasi negara ketika ada banjir, disalahkan cuaca ekstrim, ketika ada gagal panen juga yang salah cuaca ekstrim, tapi sebetulnya apa yang fenomena yang terjadi itu sedang membenarkan narasi-narasi yang kita usung, yaitu bagaimana deforestasi bisa mengundang krisis pangan, bisa mengundang krisis ekosistem sungai dan sebagainya. Nah, banyak krisis yang diproduksi oleh penghancuran-penghancuran itu yang tadi disebut Bu Ade sebagai fenomena kutukan sumber daya alam. Ya. Jadi pemiskinan itu terjadi bisa dimulai dari bencana-bencana. Pemiskinan itu terjadi dimulai dari konflik-konflik penggusuran-penggusuran. Kemiskinan bisa terjadi juga karena penyakit-penyakit yang menular. Jadi ada banyak aspek ketika kita melihat kekuatan pembangunan yang ambisius, entah berkedok PSN atau memang benar-benar PSN, karena PSN ini juga bisa menjadi kedok ya. Kadang-kadang kadang-kadang sebetulnya belum jadi proyek PSN tapi sudah dipasang proyek PSN. Itu punya implikasi. Ya. Ketika ada tulisan PSN itu berarti ada kekuatan-kekuatan aparat militer yang bisa lebih banyak dengan dalih PSN. Itu yang mungkin teman-teman bisa amati di lapangan, bagaimana topeng PSN bisa membangun teror yang luar biasa kepada perjuangan masyarakat sipil. Nah, bagaimana menghambat, saya kembali ke apa yang dipesankan oleh David tadi tentang harapan ya. Bagaimana menghambat kekuatan-kekuatan yang serakah, kekuatan-kekuatan padat kapital, padat kekerasan, yang anti lingkungan hidup, anti kedaulatan pangan dan sebagainya. Mungkin saya mencoba untuk berkontribusi bagaimana masyarakat sipil harus memulai membangun karakternya. Yang pertama adalah dengan membangun moral ekonomi. Bagaimana moral ekonomi subsisten misalnya menjadi kekuatan yang besar. Dan saya melihat beberapa tapak konflik misalnya ya.
ketika ada tambang di Purworejo, di Wadas yang mengancam lahan-lahan pertanian produktif, masyarakat kemudian mengidentifikasi potensi pangan mereka yang baik-baik saja, tanpa ada tambang, mereka sudah sejahtera dan sebagaimana adanya. Ini yang disebut dengan moral ekonomi, ya cenderung subsisten, tetapi tidak hanya subsisten dalam arti yang lama, tetapi setidaknya mereka sudah bisa memutar kehidupan, bisa menyekolahkan anak, bisa membangun rumah secara sederhana, bisa hidup layak, kira-kira begitu ya. Tetapi gangguan mitos kesejahteraan yang lain adalah bagaimana perusahaan ataupun pemrakarsa proyek itu kemudian mengiming-imingi lapangan kerja baru, mengiming-imingi ganti rugi atau ganti untung yang lebih besar dan sebagainya, sehingga narasi-narasi itu menjadi cenderung dinormalisasi, bahwa ganti untung misalnya cenderung akan membawa kehidupan lebih baik, walaupun kenyataannya belum terjadi. Kemudian yang kedua, membangun moral ekologi. Bagaimana masyarakat yang notabene punya ikatan yang sangat baik, ikatan yang sangat melekat dengan fenomena alam, dengan siklus lingkungan hidup, dengan kehidupan yang sudah menjadi kebudayaan mereka, itu ditantang oleh moral ekologi yang macam-macam. Ada istilah mungkin ada green mining misalnya, nggak tahu ini mitos apa lagi ya, green mining. Mungkin juga itu land grabbing sebetulnya ya. Mungkin green palm ya, sawit hijau dan sebagainya dan seterusnya, yang punya kelekatan yang luar biasa dengan agenda-agenda merampas tanah-tanah adat, tanah-tanah hutan-hutan masyarakat dan sebagainya. Jadi moral ekologi ya memang mengajarkan bahwa kita mengambil dari alam dan kita juga memberi kepada alam. Jadi moral ekologi itu moral keseimbangan, bahwa alam banyak memberikan kepada kita dan kita jangan sampai berperilaku yang buruk kepada alam. Dan moral ekologi, moral ekonomi sebetulnya sangat penting untuk dibangun juga dengan kesadaran-kesadaran religius, kesadaran spiritual. Yang itu sebetulnya semua agama punya, semua kita punya basis filosofis tentang bagaimana hidup yang baik bersama alam atau di lingkungan apapun yang kita jalani. Yang terakhir, moral politik. Moral politik ini saya kira punya dimensi kultural dan juga dimensi struktural ya. Jadi moral politik ini bagi kesadaran tertentu kita perlu nih perjuangan formal. Seperti tadi di kolom chat saya dengar ada pertanyaan, apakah Serikat Hijau akan menjadi partai politik seperti yang di Filipina? Nah itu mungkin Bu Ade bisa menjawab nantinya. Tetapi bahwa perjuangan untuk kerana struktural, ke sistem, memang punya kelebihan, punya kita bisa membayangkan stabilitas perjuangan ketika sebuah nilai dari sebuah perjuangan lembaga itu berada di sebuah sistem seperti Partai Hijau di Jerman misalnya dan lain sebagainya. Saya kira ambisi atau mendorong moral politik dalam konteks perubahan politik secara formal memang ideal sekali menurut saya, tetapi apa yang terjadi hari ini bahwa kita berada di luar sistem, bayangkan seperti itu ya, adalah bukan perjuangan yang tidak penting. Bahkan dalam konteks tertentu, perjuangan menjadi pressure, menjadi kelompok penekan, menjadi oposan dalam tanda kutip, menjadi civil society yang korektif terhadap negara, mengadvokasi korban-korban ini, juga tidak ada yang mengerjakan kalau kita tidak berada di ruang ini. Sehingga ini tidak kalah mulianya gitu ya. Tetapi punya nalar untuk bisa punya kekuatan yang tersistematik, legal di dalam sebuah negara, memang itu juga penting ya. Jadi kita bisa mendiskusikan itu, bagaimana masing-masing gerakan kultural di sayap non-negara
dan gerakan struktural di dalam negara, atau in between, bahwa kelompok CSO tertentu sebetulnya bisa berada di antara ruang itu, menghubungkan gerakan perjuangan masyarakat bawah, grassroots, juga bisa mengkomunikasikan kepada pemilik kekuasaan, walaupun dalam konteks Indonesia ruang-ruang ini semakin sempit, baik secara payung hukum maupun kekuatan politik yang sangat oligarkis. Jadi nampaknya agak sedikit terkunci dalam perjuangan apa namanya perjuangan demokratisnya ya. Gerakan-gerakan ini nampak sedikit punya barrier yang luar biasa ketika partai-partai yang lolos ke Senayan adalah partai-partai yang notabene oligarkis atau menjadi bagian dari tentakel oligarki yang ada terlihat di banyak produk-produk hukum, di undang-undang, siapa yang mendukung undang-undang cipta kerja, siapa saja partai yang mendukung undang-undang Minerba, undang-undang ITE, dan sebagainya. Saya kira itu merepresentasikan agenda-agenda oligarki yang lebih banyak terakomodir dari perangkat hukum itu. Yang terakhir, poin respon saya sebagai tanggapan, mungkin belum terakhir ya. Ada tiga respon setidaknya ketika kita melihat ada banyak kerusakan lingkungan, ada persoalan-persoalan lingkungan yang kita hadapi, dan semakin mengerikan gitu ya. Yang pertama adalah kelompok yang mendaruratkan, menurut saya. Bagi saya, teman-teman yang berada di acara ini mungkin sebagian ada di respon itu. Mendaruratkan artinya Indonesia, lingkungan hidup kita tidak sedang baik-baik saja. Nah, mungkin di slide ini, Mas Operator. Mendaruratkan artinya kita merasa moral politik kita bermasalah, moral ekologi penyelenggara negara kita bermasalah, moral ekonominya kita sangat kapitalistik, ya, atau itu sebetulnya bukan moral ekonomi, tapi itu moral oligarki gitu ya, moral pasar, atau malah bukan moral yang bisa kita lekatkan. Kemudian mendaruratkan ini sepertinya tidak sulit untuk mengatakan sebuah persoalan itu adalah masalah. Tetapi bagaimana sikap respon mendaruratkan itu menjadi sebuah gerakan, ini PR-nya ya. Banyak orang merasa ada masalah di sektor ekonomi, banyak yang mendaruratkan, banyak yang merasa gelisah kalau beras mahal. Tetapi sikap mendaruratkan itu bisa berhenti sebagai keputusasaan gitu, sebagai situasi yang sudah nggak bisa berubah, sehingga yang lebih maju dari sikap mendaruratkan adalah mengadvokasi atau memperjuangkan gitu ya, yang itu dibutuhkan gerakan yang lebih sistematis, lebih masif, lebih terukur. Salah satu refleksi kita, gerakan-gerakan yang luar biasa ideal itu sering sekali bersifat elitis. Narasi-narasinya tidak mengakar pada masyarakat. Sehingga ketika pemilu yang kemarin itu, kelompok-kelompok yang punya narasi bahwa kita ingin pemerintahan yang dipimpin oleh kandidat yang lebih aware, lebih concern kepada persoalan lingkungan, menjadi terkubur oleh narasi-narasi yang lebih simpel, misalnya makan siang gratis. Misalnya. Itu sangat membumi ya. Saya kira tidak sedikit orang yang suka makan siang gratis. Kemudian yang mungkin kita sebut juga silent minority adalah menormalkan. Sebagian pro penghancuran lingkungan atau kelompok-kelompok yang pro undang-undang cipta kerja, dan mereka diam-diam menormalkan atau dengan kekerasan mereka menormalisasi keadaan bahwa program-program ini sebagai program yang berguna bagi masyarakat, dibenarkan dengan berbagai macam dalih pertumbuhan ekonomi, dalih lapangan kerja, dalih kesejahteraan dan sebagainya. Dan kelompok yang menormalkan selain di kubu negara, di kubu penguasa adalah kelompok yang mungkin secara literasi, mungkin secara pengetahuan sangat terbatas, secara spiritual tidak punya ikatan yang
atau punya ikatan yang longgar terhadap situasi krisis sosioekologis, mereka diam-diam menghuni kelompok yang kita sebut sebagai silent majority. Jadi kelompok yang diam, kelompok yang tidak tahu harus bagaimana atau harus berbuat apa ketika melihat persoalan-persoalan krisis yang terjadi itu. Dan catatan terakhir dari merespon tadi, saya kira kolaborasi regional menjadi kekuatan pressure politik yang bagus kalau kita mau berlawan ya, bahasanya Serikat Hijau. Misalnya koalisi masyarakat sipil di Filipina, di Indonesia, di mana lagi yang ada, mungkin di Vietnam, mungkin di mana yang punya problem-problem menghadapi kekuatan investasi yang luar biasa, yang bersatu dengan negara itu, bagaimana kekuatan kolaborasi ini sebagai nalar ekoliterasi, saya sebut begitu ya. Bagaimana bumi sebetulnya juga tidak terpisahkan berbasis regional. Maksudnya ekosistem itu tidak diadministrasi ya. Krisis lingkungan, rusaknya ekosistem itu dampaknya tidak bisa diadministrasi. Misalnya deforestasi di Indonesia ya akan berdampak saja di Indonesia, tidak bisa begitu. Deforestasi di Papua ya hanya akan berdampak pada orang Papua. Ini cara berpikir yang integral, bahwa planet bumi itu hanya satu ekosistem yang saling tergantung di dalamnya. Keguncangan keseimbangan yang ada di dalamnya akan juga berdampak ke seluruh jagat raya. Sebagai contoh ya ilustrasi pandemi COVID misalnya, bagaimana planet ini sebetulnya sangat kecil, sangat integrated gitu ya, sehingga persoalan-persoalan itu tidak bisa diadministrasi hanya karena batas teritorial tertentu. Salah satu penyebab yang perlu kita address adalah bahwa dominasi dan monopoli sumber daya alam itu memang mengundang konflik, mengundang kutukan sumber daya alam. Dominasi oligarki mengelola secara timpang pengelolaan lahan di Indonesia misalnya, pasti itu mengundang konflik yang tidak berhenti, mengundang perlawanan yang sifatnya private, yang individual, sampai perlawanan yang bisa mengalami eskalasi yang bersifat kolektif ya. Dan mungkin Filipina punya pengalaman bagaimana mereka juga, kalau nggak Filipina, Vietnam ya, bagaimana kesadaran perlawanan individual itu suatu saat juga bisa bertransformasi menjadi kesadaran yang besar karena ada persoalan yang sama. Kalau nggak salah ada satu buku yang menarik tentang di Vietnam kalau nggak salah ya, bagaimana masyarakat Vietnam melawan rezim tanah paksa pada saat itu, yang harus memaksa warga itu menanam komoditas yang laku di pasaran dunia, tetapi karena masyarakat itu yakin kita butuh makan setiap hari, sehingga mereka lebih care pada tanaman-tanaman yang mereka bisa gunakan untuk bertahan hidup, misalnya makanan-makanan, sayuran, pangan lainnya ya. Sehingga semua orang memikirkan hal yang sama, dan itu menjadikan tanam paksa itu gagal karena perlawanan yang tidak terorganisir itu, tetapi ya memang semua orang butuh makan, bukan butuh tanaman yang laku di pasaran dunia yang itu dimonopoli oleh rezim negara misalnya. Jadi sama, saya berharap ketika kita mempertahankan lingkungan juga punya dimensi personal, punya dimensi kekeluargaan misalnya. Kalau kita nggak makan, kalau kita nggak nanam ya kita mati gitu misalnya. Sehingga memperjuangkan tanah, memperjuangkan ruang hidup adalah bagian yang paling penting dalam sejarah hidupnya, sehingga ini akan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang dahsyat ketika kita menghadapi rezim yang rezim infrastruktur yang bisa menghancurkan banyak hal di dalam ruang hidup masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih.